konstipasi merupakan masalah kesehatan umum yang mempengaruhi 0,7% hingga 29,6% anak di seluruh dunia, 20% di Indonesia, dan 8,7% di Jatinangor. Salah satu penyebab terjadinya konstipasi pada anak di Jatinangor adalah rendahnya konsumsi serat yang terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Padahal kebutuhan serat harian pada anak umur 7-9 tahun mencapai 23 gram. Oleh karena itu, konsumsi serat yang cukup dapat menghindari anak dari konstipasi. Sebelum melaksanakan kegiatan, kami melakukan pre-assessment terhadap 27 siswa SD kelas 3 di SDN Kananga untuk meninjau derajat konstipasi di lingkungan SD tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan orang tua mengenai gizi seimbang untuk mencegah terjadinya konstipasi. Halo semua, tutor 3 kira-kira hari ini mau ngapain ya? Penasaran nggak? Ikutin terus yuk! Wah, udah sampai. Kita di mana nih, Ren? Jadi kita lagi di SD Negeri Kananga Jatinangor. Kira-kira kita mau ngapain sih, Teh? Kita hari ini mau pre-assess ke adik-adik SD kelas 3 di SD Negeri Kananga. Yaudah yuk, Teh, kita masuk kelasnya. Sekarang kita masuk nih buat ngeliat adik-adik yang lagi ngerjain pre-assess. Kita tanya kali ya. Kamu lagi ngapain, Dek? Semangat ya! Dalam 1 minggu terakhir, 88,5% anak mengalami sakit perut dan 80,8% lainnya pernah merasakan perutnya kembung. Rata-rata, siswa buang air besar 2 hingga 3 kali dalam waktu 1 minggu, di mana hal ini mengindikasikan adanya gejala konstipasi pada siswa. ,7,7% dari 27 siswa SD kelas 3 tidak membawa bekal dari rumahnya. Adapun makanan bekal yang dibawa, 40%-nya hanya membawa mie instan. Selain itu, 39,5% responden tidak memasukkan sayuran ke dalam nasi. Halo guys, jadi kita mau on the way ke SD Kananga. Kegiatan ini dimulai dengan pelaksanaan edukasi tentang konstipasi secara lengkap, mulai dari definisi hingga pencegahannya. Selanjutnya, sebagai perwujudan dari aspek praktis, kami melaksanakan workshop Bekal 4 Sehat 5 Sempurna kepada wali murid siswa SDN Kananga. Di tes yang telah kami lakukan pada ibu-ibu dan anak-anak yang bertujuan untuk menilai pemahaman mereka, kami dapatkan hanya 11,4% responden menjawab benar dari pertanyaan pertama mengenai definisi konstipasi. Pada pertanyaan kedua mengenai penyebab terjadinya konstipasi, 42,9% responden menjawab benar. Kemudian pada pertanyaan ketiga mengenai gejala dari konstipasi, 68,6% responden menjawab benar. 17,1% responden menjawab benar dari pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan apabila terkena konstipasi. Pertanyaan terakhir mengenai cara mencegah sembelit, 51,4% responden menjawab benar, yaitu mengonsumsi serat dan minum air putih yang cukup.
Kami juga memberikan aspek fun pada kegiatan kami dengan melaksanakan perlombaan membuat bekal 4 sehat 5 sempurna dalam bentuk bento box yang diikuti oleh orang tua siswa dan juga games bersama anak-anak SDN Kananga pada saat orang tua mereka mengikuti perlombaan. Ibu, kesan pesan ikut acara konser hari ini gimana Bu? Kesannya kita jadi tahu tentang pengetahuan sembelit, gigi, terus kita jadi tahu tentang cara membuat sarapan. Pesannya jaga kesehatan. Tahu tentang masalah kesehatan buat anak, buat jaganya juga, dan juga buat pencegahan juga. Nambah edukasi juga, nambah ilmu juga buat ibu-ibunya, buat memperhatikan anaknya lebih baik lagi gitu aja sih. Ibu, satu kata untuk acara ini. Bagus. Untuk melihat ketercapaian indikator kegiatan, kami memberikan post-test yang berisikan 5 pertanyaan yang sama dengan pretest. Dari post-test yang kami berikan, pengetahuan responden mengenai apa itu sembelit mengalami peningkatan, yaitu 88,6% responden menjawab bahwa sembelit adalah kesulitan buang air besar hanya 3 kali atau kurang selama seminggu. Lalu, sebanyak 94,3% responden menjawab kurang aktivitas fisik bisa menyebabkan terjadinya sembelit. Lalu, pada pertanyaan apa gejala dari konstipasi atau sembelit, 85,7% responden menjawab gejala konstipasi yaitu feses keras dan sulit dikeluarkan. Kemudian, pada pertanyaan keempat, apa yang harus kita lakukan apabila mengalami sembelit, 85,7% responden menjawab dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat. Dan terakhir, pada pertanyaan bagaimana cara mencegah terjadinya sembelit, 85,7% responden menjawab dengan mengkonsumsi serat dan minum air putih yang cukup. Kesimpulannya, terjadi peningkatan pretest ke post-test sebanyak 57,96% atau peningkatan pemahaman target edukasi dari kegiatan kami, Konserna.